Haryamatahun atau orang daerah sekitarnya biasa menyebut Haryamatahun. Adipati Haryamatahun memiliki nama asli Pangeran Sasongko atau Raden Sasongko. Beliau merupakan keturunan dari Raden Wijaya, penguasa Majapahit dari darah Raden Patah, Raja Demak. Menurut informasi yang saya dapat, Pangeran Sasongko ini telah diutus oleh Sultan Agung dari Solo untuk mengambil alih pemerintahan Rajegwesi Desa Ngumpak. Tetapi belum sampai di sana, Rajegwesi kedatangan musuh dan peperangan. Haryamatahun khawatir jika musuh tersebut membahayakan bagi Desa Ngumpak, karena pada saat itu Desa Ngumpak adalah desa yang terkenal akan kesaktian bela diri. Dari situ, Adipati Haryamatahun membantu Rajegwesi. Musuh-musuh Rajegwesi pada waktu itu ketakutan melihat prajurit dari Adipati Haryamatahun. Lalu dibuyut Rajegwesi membabi buta dan marah. Musuh-musuh Rajegwesi lari dari tempat tersebut. Sesudah aman, prajurit yang dikerahkan tersebut ditarik mundur ke Kabupaten Ngurawan. Dari situ, Adipati Haryamatahun diingat-ingat oleh musuh dari Rajegwesi tersebut dan dicari-cari. Pangeran Sasongko berkelana untuk menyamar dan membaur dengan masyarakat lain. Lalu, beliau dikenal sebagai Haryamatahun dan bertemu seseorang yang bernama Sari, yang sekarang dikenal sebagai Mbah Andong Sari di Ledok, Bojonegoro. Adipati Haryamatahun tidak rela tanah kelahirannya diinjak-injak oleh musuh. Adipati Haryamatahun memiliki 12 putra, dan salah satu makam putranya berada di samping makam Haryamatahun. Dan selain itu, di samping-samping makam Haryamatahun terdapat makam dari abdi dalam Haryamatahun. Haryamatahun adalah anak dari seorang ratu di Solo. Adipati Haryamatahun gugur dalam peperangan melawan pasukan Madura dan Sampang di Badoleng, wilayah Sedayu, Kabupaten Gresik. Peperangan tersebut terjadi karena Cakraningrat dari Madura tidak mau menghadap kepada Susuhunan Pakubuwono II di Kartasura. Raden Adipati Haryamatahun dan bala tentara Jipang dikerahkan untuk menggempur Madura, namun Cakraningrat saat itu dibantu oleh putranya penguasa Sedayu, yang adalah putra Cakraningrat bernama Raden Temenggung Sejadiningrat. Terjadi peperangan di Sedayu, akhirnya gugurlah Raden Adipati Haryamatahun pada hari Sabtu Kliwon tanggal 3 1735 Masehi. Putra Adipati Haryamatahun yang bernama Raden Temenggung Kranawijaya membantu jenazah ayahnya dan dimakamkan di Mojaranu, yang mana adalah makam Haryamatahun saat ini. Pada zaman dahulu, Susuhunan memerintahkan agar Raden Tumenggung Haryamatahun I memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten Jipang dari Padangan ke desa Rajegwesi. Dibangun ibu kota baru di Rajegwesi dan nama kabupaten berubah dari Jipang menjadi Rajegwesi. Dari aspek geografisnya, di Kabupaten Jipang dianggap daerah subpantai yang berfungsi sebagai penghubung antara daerah pedalaman dengan pantai untuk kepentingan politik pemerintah. Lalu, Bengawan Solo merupakan bandar besar dalam ekonomi saat itu. Kabupaten Jipang berfungsi sebagai daerah penyangga karena Raja-Raja Mataram memandang kompeni adalah orang asing yang mendatangkan penderitaan bagi golongan aristokrat maupun rakyat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.